A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 model penilaian kelas akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan hasil penilaian, pelaporan, penentuan tuntas tidak tuntas, dan penentuan kenaikan kelas. Langsung saja menuju yang pertama, pemanfaatan hasil penilaian dan pelaporan penilaian kelas. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan dapat dilakukan melalui pemanfaatan data hasil penilaian. Pemanfaatan belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran harus didukung oleh siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Data hasil penilaian proses belajar mengajar sangat bermanfaat bagi guru, siswa, dan kepala sekolah. Guru dapat mengetahui kemampuan dirinya sebagai pengajar, baik kekurangan maupun kelebihan. Guru juga dapat mengetahui pendapat dan aspirasi para siswanya dalam berbagai hal yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu manfaat data penilaian hasil belajar formatif. Tes formatif dilaksanakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, khususnya pada akhir pengajaran. Hasil tes ini menggambarkan penguasaan tujuan instruksional para siswa dan anggota petunjuk kepada guru tentang keberhasilan dirinya dalam mengajar. Oleh sebab itu, data ini sangat bermanfaat bagi guru dalam upaya memperbaiki tindakan mengajar selanjutnya. Yang kedua, manfaat data penilaian hasil belajar sumatif. Tes sumatif dilaksanakan pada akhir suatu program, misalnya ujian akhir semester atau sejenisnya, yang bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan hasil belajar siswa. Yang ketiga, manfaat data hasil penilaian proses belajar mengajar. Data hasil penilaian proses belajar mengajar sangat bermanfaat bagi guru, siswa, dan kepala sekolah. Guru dapat mengetahui kemampuan dirinya sebagai pengajar, baik kekurangan maupun kelebihan. Guru juga dapat mengetahui pendapat dan aspirasi para siswanya dalam berbagai hal yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Yang keempat, manfaat data hasil penilaian bagi penelitian pendidikan. Data hasil penilaian, baik penilaian proses maupun penilaian hasil belajar, dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, yaitu peneliti dari lembaga penelitian ataupun dari perguruan tinggi sebagai data acuan dalam melakukan penelitian di sekolahan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, data penilaian harus didokumentasikan oleh pihak sekolah secara baik dan teratur agar dapat digunakan di manakala perlu. Selain itu, diperlukan laporan perkembangan hasil belajar siswa untuk guru atau sekolah, untuk siswa dan orang tua siswa. Laporan hasil belajar siswa mencangkup ranah kognitif, psikomotor, dan afektif, informasi ranah kognitif dan psikomotor. Pelaporan hasil penilaian ranah kognitif dan psikomotor dapat berupa nilai angka maupun deskriptif kualitatif terhadap kompetensi dasar tertentu. Misalnya, untuk nilai angka dapat diberikan dalam bentuk nilai 75 sebagai batas. Bagi siswa yang memiliki nilai 75 ke atas bisa dinyatakan lulus, dan siswa yang mendapatkan nilai 75 ke bawah dinyatakan belum lulus. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mas Ainun. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, saya dan Ari Rahman Syah dari kelompok 12 tentang pemanfaatan hasil penilaian pelaporan penentuan tuntas dan tidak tuntas serta kenaikan kelas itu sendiri. Di sini saya akan melanjutkan tentang indikator dalam penentuan tuntas tidak tuntas kenaikan kelas.
berbicara tentang indikator dalam penentuan tuntas dan tidak tuntasnya kenaikan kelas, maka berbicara juga pada penilaian itu sendiri. Di sini saya mengambil dari referensi dari Permendikbud nomor 20 tahun 2007 tentang penentuan prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Yang pertama itu penentuan prinsip-prinsip penilaian hasil belajar yaitu berkaitan dengan sahih. Jadi sahih yaitu benar. Yang kedua yaitu objektif. Objektif yaitu sahih tadi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang akan diukur. Kalau objektif, objek menggunakan prosedur dan kriteria penilaian yang jelas. Terus kemudian adil itu bagaimana? Adil ya tidak dipengaruhi oleh kondisi atau alasan tertentu yang dapat merugikan peserta didik itu sendiri. Adil ya adil. Terus kemudian terdapat terpadu, terus kemudian terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis. Jadi sistematis setelah 1 otomatis 2 dan 3 dan seterusnya. Sistematis, terencana, bertahap dan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian ke-8 yaitu beracuan kriteria, menilai apa yang bisa dilakukan. Berkriteria berarti menilai apa yang bisa dilakukan peserta didik itu sendiri. Terus kemudian mengikuti proses pembelajaran dan bukan untuk menentukan posisi ranking peserta didik itu sendiri. Terus kemudian akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu kalau penentuan menurut Permendikbud. Kemudian untuk penentuan kriteria ketentuan minimal atau KKM. Nah, jadi berkaitan dengan penilaian itu sendiri terdapat KKM-nya juga. KKM itu sih apa? KKM yaitu kriteria ketuntasan minimal. Jadi KKM adalah kriteria ketuntasan belajar bukan oleh satuan pendidik itu sendiri. Jadi kan dalam penyusunan kurikulum, SKKD dan lain sebagainya itu juga terdapat KKM-nya. Itu. Jadi indikator dalam penentuan tuntas tidak tuntas kenaikan kelas itu berkaitan dengan penilaian dan KKM itu sendiri. Oke, saya lanjutkan tentang penentuan kenaikan kelas. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau setiap akhir semester genap. Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester genap dengan pertimbangan seluruh SK ataupun KD yang belum tuntas pada semester ganjil. Harus dituntaskan sampai mencapai KKM yang ditetapkan sebelum akhir semester genap. Jadi saya tadi sudah menekankan ya, jadi ketika pembuatan SKKD itu juga terdapat KKM-nya juga. Lah, penentuan kenaikan kelas itu bisa naik kelasnya peserta didik itu sendiri itu harus tuntas KKM-nya atau kriterianya itu. Kriteria ketuntasan minimum. Biasanya dalam madrasah-madrasah tertentu, kalau dalam madrasah saya dulu tetap acuannya tetap KKM. Cuma tetap ada nilai murni atau nilai benar-benar dari peserta didik itu sendiri. Kemudian ada nilai KKM, jadi ketika di situ tidak tuntas maka tetap diadakan remedi untuk menuntaskan KKM. Biasanya dalam madrasah seperti itu. Penilaian kelas dilaksanakan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Jelas ya, ketika penilaian tetap prioritas dari guru itu sendiri. Teknik-teknik penilaian akhir adalah nilai baik berupa angka atau huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mereka mengikuti program pendidik pada jenjang pendidikan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Mungkin itu yang dapat saya dan teman saya jelaskan tentang makalah kami. Jadi ada 3 pokok ya dalam pembahasan ini. Yang pertama pemanfaatan hasil penilaian dan pelaporan penilaian kelas. Yang kedua penentuan tuntas maupun tidak tuntas peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah penentuan kenaikan kelas bagi peserta didik
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.